bahaya sekali, bahkan bisa merenggut nyawa kalian. Wow, se-ekstrim apakah ya perbuatan ini? Atau kalian yang belum mengalami hal ini, yang belum, jangan deh, ulah sekali-kali deh, karena ini sangat berbahaya dan ini sangat tidak manusiawi, dan tidak manusiawi. Peter, dengarkanlah. Kalian tahu nggak, kalau kalian berpikir cupang itu adalah seekor ikan yang cantik, yang warna-warni, beda. Ini bukan cupang yang itu ya. Ini adalah salah satu cupang yang bisa hidup di air dan bisa hidup di leher. Yes, adalah cipok alias cupang ya, atau tanda merah ya. Ketika kalian sedang bercumbu dengan pacar kalian, biasanya para remaja, biasanya yang lagi menggebu-gebu gitu kan. Awalnya kalian pegangan tangan, lalu naik ke mata, turun ke turun ke sini. Hai, bertemu lagi dengan aku, si seksi mata wanita alias Sex IQ. Kesempatan kali ini obrolan kita agak menarik nih. Ada yang request bahas tentang sesuatu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support selalu channelnya Sex IQ dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta kalian wajib menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari si seksi mata wanita alias Sex IQ. Kenapa sih video kali ini begitu menarik untuk kita bahas, selain ada request dari seseorang tentang masalah ini? Karena masalah ini menyangkut kelangsungan hidup kita, menyangkut hidup dan mati kita, menyangkut kesehatan kita. Ekstrim banget. Kayaknya ngeri gue mau ngebahasnya juga ya. Nah, biasanya hal ini dilakukan oleh para remaja, ada juga kaum orang tua ataupun orang dewasa. Ini sebenarnya konten edukasi sih untuk para remaja ya, biasanya yang melakukan hal ini. Ketika kalian melakukan ketika kalian sedang menjalani hubungan bersama pasangan kalian, kadang-kadang kita tidak terkontrol ya, situasi dan kondisi gitu kan. Di momen-momen tertentu kalian bisa saking pengen cintanya segitu kan, kalian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh meskipun kalian menyukainya gitu kan. Awalnya kalian berpegangan tangan, kalian tatap-tatapan, akhirnya kesini. Nah, terjadilah itu ya, dan kalian terlena dengan hal itu. Dengan terlenanya kalian, dengan terbuainya kalian itu meninggalkan sesuatu. Apa itu? Nah, itu adalah cupang alias cipok ya. Nah, apakah kalian pernah melakukan cipokan? Yang belum pernah, jangan deh, kata gue mah jangan deh, ulah era gitu kan. Nah, ketika kalian mengetahui di tubuh kalian itu terdapat cipok atau cupang, apa yang kalian rasakan? Kalian malukah? Kalian sienkah? Atau kalian takutkah terhadap orang tua kalian? Atau bahkan kalian bangga dengan cupang itu sehingga kalian dengan sengaja memamerkan cupang ya, bahwa tandanya gue tuh udah laku, gue udah punya pasangan. Kalau gue sendiri sih gue bukan tipe cewek seperti itu. Karena apa? Karena gue nggak bisa cupangan gitu kan. Gue sebenarnya pengen sih nyupang laki gue, coba-coba gitu, tapi gue nggak bisa. Gue nyobain aja di tangan gue sendiri gitu, yang ada apa? Bukannya merah, yang ada gigi gue yang berdarah. Makanya gue nggak mau. Nah, ketika kalian tahu terdapat cupang itu bisa di mana saja ya, bisa di punggung, bisa di tengkuk kalian, bisa di dada kalian, bisa di paha, bisa di betis, di tumit, telapak kaki. Telapak kaki, apa benar nyupang telapak kaki? Nggak ada kerjaan banget, emang nggak ada tempat lain apa ya? Nah,
Yang paling ekstrim adalah ketika terdapat cupang di leher gitu kan. Kalian akan berusaha menghilangkannya atau menutupinya. Nah, ada juga yang memakai cara menutupinya dengan Tensoplas atau Handyblast. Gue nggak di endorse sayang gitu kan, biarin aja lah, gratis lah ya. Ada juga yang menyamarkannya dengan foundation ya. Ada juga yang menggosokkannya dengan bawang putih. Nah, dengan harapan si cupang itu bisa hilang. Nah, kalau kalian malu mau berangkat ke sekolah ataupun mau berangkat kerja karena terdapat cupang, malu sama teman-teman kalian atau takut sama guru kalian atau sama orang tua kalian, kalian akan berusaha menutupinya dengan memakai shawl ataupun memakai baju yang baju hoodie gitu kan, untuk berbagai macam cara untuk menutupinya. Makanya sebelum berbuat pikirkan dulu bahayanya. Malu kan kalau sudah terdapat cupang, tapi ketika sedang terlena sih tidak kepikiran hal itu, gue yakin tuh. Oke, poinnya adalah mitos atau fakta bahwa cupang itu bisa berbahaya untuk nyawa kita, untuk kesehatan kita. Wow, nyawa loh. Kalian jangan sepelekan hal ini. Kalian harus tonton Indonesia. Nah, mitos atau fakta bahwa si cupang ini berbahaya untuk nyawa kalian ataupun kesehatan kalian. Yang pertama adalah cupang itu atau si cipok etanya bisa menyebabkan memar pada kulit kita gitu kan. Kayak kita kebentur benda lah, mau kursi kayak mau meja kayak mau ketimban barang kayak kan. Otomatis kan itu suka ada memar ya di dalam tubuh kita gitu kan. Nah, itu di mitos atau fakta yang pertama. Di mitos atau fakta yang kedua, bahwa cipokan itu bisa bertahan lama ataupun sebentar, tergantung zat besi yang kalian miliki. Jika zat besi di dalam tubuh kalian itu kurang, maka si cipok itu atau si cupang itu akan susah untuk dihilangkan. Beda lagi kalau zat besi kalian kuat, dalam tubuh kalian kuat, itu si cipoknya biasanya cepat hilangnya gitu kan. Sekarang cipok kan besok juga udah hilang gitu. Itu aman sih menurut gue ya. Yang zat besinya kuat, kurang ataupun lebih gitu kan. Makanya kalian harus pastikan dulu zat besi dalam diri kalian kurang ataupun udah maksimal gitu. Itu di mitos atau fakta yang kedua. Mitos atau fakta yang ketiga, bahwa cipokan itu bisa menyebabkan stroke. Masa sih? Oh gitu. Nah, karena ada pembekuan di dalam tubuh kita, jadi itu sehingga menyebabkan stroke ya. Ini gue akan ngasih faktanya ya. Kematian akibat stroke setelah dicupang bukanlah hal yang langka ya. Dilaporkan adanya kasus 2010 mengenai seorang wanita berusia 44 tahun yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita stroke-nya. Tangannya tidak bisa digerakkan secara tiba-tiba di New Zealand Medical ya. Para dokter menemukan bekas isapan di leher. Untungnya si pasien itu selamat. Ya, tuh. Cupang beresiko menyebabkan gumpalan darah dan stroke yang serius. Ketika kapiler pecah ke daerah sekitar, sel-sel darah menjadi terganjal dan di pembuluh dekatnya dan menyebabkan pembekuan. Gumpalan darah apapun bisa berpotensi mematikan. Tuh kan, bisa menyebabkan stroke. Ini faktanya ya. Nih, yang selanjutnya adalah cipokan itu bisa menyebarkan virus, bukan virus cinta sih, dari virus cinta akhirnya bisa menyebabkan virus ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita. Nah, jika pasangan kalian sedang mengidap penyakit herpes dan kalian melakukan cipokan ya, itu virusnya akan berpindah ke dalam tubuh kalian. Siun ya. Si virus itu akan menyebar ke dalam tubuh kalian. Makanya kalian usahakan pasangan kalian atau pacar kalian itu pola hidupnya bersih dan higienis ya. Itu adalah mitos atau fakta. Nah, itulah tentang mitos atau fakta tentang cupang alias cipok. Nah, jadi kalau kalian berprinsip nggak cipokan nggak seru, nggak cupangan nggak seru, cupang bacanya mie goreng.
Pasangan itu bikin malu tahu, bikin malu diri kita. Kalian harus susah payah menutupinya. Gua sama ogah deh, ribet hidup gitu teh, ribet tahu nggak? Oke, itu aja sih yang gue bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas hal-hal yang lain di obrolan-obrolan selanjutnya dari Sex IQ. Sampai berjumpa lagi.